Siapa yang jawab salam dia akan pergi haji. Amin. Tadi kalau mau haji sama Pak Ustadz Haji Abdul Aziz ya, rapel yang di sini. Daun salam, daun nanas. Siapa yang jawab salam, utang-utangnya pada lu. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi kanat hasanatuhu la tusa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wat tuqa. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ja'alna ru'yal lati araynaka illa fitnatan linnas. Al-ayat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, as-sawmu junnatun. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati dan kita cintai pimpinan Majelis Ta'lim Masjid Al-Ihsan Al-Mukarramah itu Ustadzahnya Mas Ali. Yang sama-sama kita hormati Bapak Al-Ustadz Haji Abdul Aziz yang baru saja menyampaikan sambutannya di hadapan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkahi perjuangannya, hajat dan cita-citanya ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak DKM Masjid Al-Ihsan Al-Mukarram Bapak Ustadz Haji Mudani yang saya hormati, serta Mukarramah Kakanda Ustadzah Jasri Gustiah yang sudah meninggalkan kita. Hari ini beliau ada tugas lagi di sekolah. Kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kesehatan, amin. Allah berikan panjang umur, terus bisa memberikan ilmunya kepada kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Juga Al-Mukarramah yang saya patuhi, yang saya takzimi, Al-Mukarramah Ibunda Hajah Ustadzah Fadlun, Al-Mukarramah Ustadzah Sa'diyah, Al-Mukarramah Ustadzah Hajah Nikmah, Ustadzah Hajah Nurul Hayati, Ustadzah Hajah Surtika, serta Ustadzah Ida Musa, dan yang saya hormati, saya sayangi Kakanda Ustadzah Hajah Qadariyah, dan yang ada di depan saya keluarga besar almarhum Bapak Haji Madari, yang insyaallah beliau almarhum Bapak Haji Madari beserta ibunda diberikan kuburnya Allah pilihannya jannah. Bapak Haji Madari ini waktu berangkat haji saya tahun 87 bersama beliau, bersama ibunda Hajah Taslimah, juga sama Bapak Haji Kisan ya, yang punya masjid ini, dan Ibu Hajah Simah. Kita doakan Ibu saya bisa bersilaturahim di sini ya, otomatis saya juga bisa bersilaturahim dengan beliau yang ada di alam barzah. Kita hadiahkan Fatihah, mudah-mudahan seluruh keluarga besar Masjid Al-Ihsan yang telah pulang ke rahmatullah, mudah-mudahan Allah angkat derajatnya, Allah ampuni dosanya, diterima amal ibadahnya, dikumpulkan bersama orang-orang soleh dan solehah, dan Allah jadikan kuburnya wallahu min riyadil jannah, amin ya rabbal alamin. Para guru-guru pimpinan taklim yang banyak menghiasi acara kita, juga guru perawi yang saya hormati, terima kasih atas lantunan salawat yang luar biasa. Mudah-mudahan ibu kehadiran kita di sini Allah curahkan rahmat dan maghfirahnya buat kita semua. Dan para panitia yang udah dari kemarin udah pada repot, ya Bu. Panitianya repot, bagaimana acara ini biar sukses. Mudah-mudahan lelahnya menjadi lelah. Mudah-mudahan dengan harta dan tenaga yang dia keluarkan, Allah catat sebagai amal yang diterima oleh Allah Subhanahu
Kita yang sehat, Allah tetapkan kesehatan kita. Yang sakit, Allah angkat penyakitnya. Sehingga kita bisa beribadah di bulan Rajab yang mulia ini. Dilanjutkan di bulan Sya'ban, lanjut kepada bulan Ramadan. Insya Allah kita akan masuk orang yang meraih piala bergilir, yaitu orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap dilimpah curahkan kepada paduka yang mulia, pimpinan besar pujangga alam, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang namanya kita sebut melulu ya, baik dengan sir maupun dengan jah. Baik salawat itu kita lantunkan dengan musik, dengan robana ataupun pakai biasa. Di kala siang, di kala malam, kita sebutkan nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita hidupkan sunnah beliau dengan harapan mudah-mudahan di akhirat nanti kelak kita dapat syafaatul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi kita bersyukur Ibu. Hari ini Allah masih memberikan kita panjang. Ibu sehat ya Bu? Sehat ya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat jasmani rohani. Kantong itu sehat. Amin. Itu perlu tetap ya. Kalau kantongnya nggak sehat, jangan sampai sini dong ya. Ibu, besok kita tepat pada tanggal 27 Rajab, ya, di mana Allah memperjalankan hamba-Nya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kita peringati itu Ibu dari kemarin-kemarin. Masuk bulan Rajab kita peringati Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini manusia punya atau dalam 3 dimensi kehidupan. 3 dimensi kehidupan. Yang pertama, Ibu, yang kemarin, masa yang kemarin. Yang kemarin adalah kenangan. Betul Ibu? Yang kemarin adalah kenangan, atau juga mungkin barangkali Ibu kesan buat kita sekarang. Yang hari ini adalah kenyataan. Betul Ibu? Hari ini kita berjuang apa yang menjadi impian kita. Dan hari esok adalah harapan beserta impian kita semuanya. Manusia mempunyai 3 masa yang kemarin, yang kita sebut dengan peristiwa-peristiwa yang telah lalu. Kita mengalami itu semua Ibu. Kita lewati masa-masa itu. Terkadang ada masa-masa yang kita tidak lewati karena kita belum ada, Bu. Seperti kita peringatan. Ini kalau kita lihat di bulan-bulan Hijriah, pasti di bulan-bulannya pasti ada peristiwa-peristiwa ya Bu. Ada peringatan. Di bulan Muharram ada peringatan apa Bu? Muharram peristiwa hijrah. Hijriahnya Nabi kita peringati. Kemudian di bulan Dzulhijjah ada peristiwa kurban yang juga kita peringati. Di bulan Rabiul Awal ada peristiwa lahirnya Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian di bulan Ramadan ada Nuzulul Al-Qur'an. Di bulan Syawal ada Idul Fitri. Di bulan Rajab ada peringatan Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi di antara peringatan-peringatan itu ada yang jelas, ada yang tidak jelas. Kalau kita lihat peringatan Maulid Nabi jelas, ada nabinya, ada anaknya, ada bayinya, ada ibunya yang melahirkan. Betul Ibu? Kita lihat lagi, kita peringati Ibu kurban. Peristiwa kurban, ada yang dikurbankan, ada yang mengorbankan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Kita lihat lagi ada peristiwa haji.
ada orangnya, ada saksinya. Ada lagi peristiwa nuzulul Quran, ada Al-Qurannya. Dan yang tidak ada ibu saksinya, satu-satunya peristiwa yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi besar kita Muhammad SAW. Hanya Allah dan Nabi yang tahu, nggak ada yang saksiin ini. Nggak ada yang nyaksiin. Ini makanya jadi ujian betul-betul buat orang muslim pada saat itu. Wa ma ja'alna ru'yallati arainaka illa fitnatan linnas. Ibu, ujian buat manusia. Manakala pada saat itu perjalanan Nabi yang sangat-sangat jauh, ibu, yang sangat-sangat jauh, kok Nabi memperjalankannya hanya satu malam. Kalau dipantunin gini, Bu. Aduhai lezatnya kue talam. Kue talam nggak sih? Ibu nggak bilang cakep. Jangan bilang cakep deh. Sekarang kan waktunya baca tasbih ya. Ibu mau baca subhanallah, subhanallah ya. Aduhai lezatnya kue talam. Cocok dimakan beramai-ramai bersama teman, ya, bersama teman. Peringatan Isra dan Mi'raj adalah perjalanan semalam. Masya Allah. Perkara yang gaib yang hanya dipahami oleh keimanan. Masya Allah. Ini peristiwa yang gaib, nggak ada yang nyaksiin. Ya, ini kan ceritanya Nabi kita Muhammad SAW. Sampai Abu Jahal pada saat itu bilang sama Abu Bakar, kata si Abu Jahal, mana ada akal sehat yang menerima ceritanya Muhammad? Katanya berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa cuma satu malam. Padahal ibu pada saat itu memerlukan waktu yang lama. Jadi kita lagi belajar keimanan ya, Bu. Padahal pada saat itu memerlukan waktu yang lama. Kata Abu Jahal, mana ada orang yang berakal sehat menerimanya? Hei Abu Bakar. Apa kata Abu Bakar itu? Apa saja yang keluar dari mulut Nabi Muhammad aku percaya. Aku membenarkannya karena aku yakin beliau adalah Al-Nabi. Makanya Abu Bakar disebut Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar yang membenarkan perkataan. Ini dengan keimanan, sesuatu kita melihatnya dengan akal pikiran kita, sesuatu kita melihatnya dengan ilmu dan keimanan. Peristiwa Isra Mi'raj kita melihatnya dengan keimanan. Nabi diperjalankan, yang memperjalankan Allah itu, bukan Nabi jalan sendiri. Subhanalladzi asra. Maha suci Allah yang memperjalankan Nabi Muhammad, ya, asra bi abdi, yang memperjalankan hamba-Nya. Kalau Allah Maha Kuasa, dengan apapun beliau bisa memperjalankan hamba-Nya. Tidak terukur dengan waktu. Pada saat itu Bu, masih pakai waktu juga semalam. Ibu, karena manusia mungkin. Nah, kalau diukur dengan sekarang Ibu, ketika saat itu orang-orang nggak pada percaya karena nggak dengan keimanan yang dilihat, Ibu, banyak orang-orang Muslim yang sudah beriktikad mengucapkan syahadat masuk Islam, banyak yang balik lagi menjadi kafir. Ujian orang Islam pada saat itu. Padahal syariat Islam, Ibu, kita melihatnya dengan keimanan dulu. Maka iman ya, Bu. Contohnya syariat, Ibu, kalau kita mandi junub, kalau keluar mani, baik dengan kita berhubungan atau dengan mimpi, wajib mandi. Air mani karena suci. Air mani suci apa najis, Bu? Suci. Kita keluar air pipis suci apa najis? Najis. Kok keluar pipis yang najis kok nggak wajib mandi?
ketika kita pipis, Bu, Adik mulu. jadi kita menjauh baik. Apalagi yang udah pada tua-tua, bolak-balik ke kamar mandi, yang udah besenan bolak-balik ke kamar mandi. Kalau Allah mewajibkan mandi, kita kayak ikan bercair. Akal kita berkata, ilmu kita juga ibu menyadari bahwa kalau seandainya kita balik, yang wajib mandi itu pipis, yang nggak wajib mandi itu ibu ketika kita mengadakan hubungan dengan suami, apa yang terjadi? Kata orang dulu, ngepet. Kenapa ibu Allah mewajibkan kita mandi ketika kita bersetubuh atau mimpi mengeluarkan air mani, padahal air mani itu suci? Bu, kita bandingkan. Kalau ibu pipis kira-kira pakai tenaga apa enggak? Pipis. Ada nggak yang pipis ngos-ngosan? Tapi kan hukumnya Bu, ibu ketika kita berhubungan suami istri, Allah mewajibkan kita mandi. Selaras gak dengan hukum alam? Ibu, bagus gak hukum Allah? Subhanallah. Ketika kita habis berhubungan badan, ibu kita mandi. Yang tadinya lemes, yang tadinya loyo, kemudian menjadi segar. Kalau mau nambah lagi dulu. Enggak, ada ibu yang tiap hari mandi pun ya boleh mandi baru ya Bu. Kata ibu ada yang udah lupa. Nah, tapi kalau memang punya suami, ibu harus diladeni suami. Insya ini berhubungan dengan peristiwa Islam Mi'raj. Syariat Allah yang kita landasi dengan keimanan, bukan dengan akal doang, bukan dengan ilmu saja. Tapi ketika saat ini ibu peristiwa Isra Mi'raj sudah bisa dibuktikan dengan ilmu pengetahuan. Tuh ada sekarang Indonesia punya kereta bus ya Bu. Perjalanan ke Bandung yang dari beberapa jam itu beberapa jam dengan kendaraan. Semuanya sudah dibuktikan, ya. Semuanya sudah dibuktikan. Ini peristiwa Isra Mi'raj Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tujuannya adalah linuriyahu min ayatina. Allah memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya. Nabi Muhammad di Isra Mi'raj kan bukan tidak ada sebab. Ya, tapi ada sebabnya ibu. Yang pertama diantaranya adalah dalam rangka menghibur Nabi yang pada saat itu dikenal dengan Amul Hazm, tahun kesedihan, karena beliau ditinggalkan dua orang yang sangat berpengaruh dalam kehidupannya. Yaitu siapa Bu namanya? Siti Khadijah sama Abu Thalib dan istrinya Khadijah, ya, yang sangat membantu beliau. Beliau sangat sedih ibu, ditinggalkan dua orang menjadi tameng hidupnya. Kemudian Allah memperjalankan beliau tidak hanya menghibur, tapi juga selain melihat tanda-tanda kebesaran Allah, Allah memerintahkan kepada beliau dan para umatnya untuk mengerjakan sholat yang 5 waktu. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholat ini adalah
kewajiban kita orang yang hidup. Kalau udah mati disolatin ya. Iya. Di mana aja kita ada, dalam rangka, dalam keadaan situasi apapun, sakit wajib sholat, lagi perang wajib sholat, lagi bepergian wajib sholat. Yang enggak wajib sholat ketika kita innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Untuk apa kita sholat? Aqimus sholat, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tegakkanlah sholat karena sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Bagaimana ibu kita bisa melaksanakan sholat yang buahnya kita jadi orang baik? Kalau mencegah perbuatan keji dan munkar, kan kita jadi orang baik kan bu? Ya, nggak zolimin orang, bu, nggak nyakitin orang. Kita jadi orang baik. Bagaimana caranya ibu? Jangan sampai bu, sholatnya rajin banget, sholat wajibnya dikerjain, rawatibnya juga dikerjain, sholat sunat lain juga dikerjain, tapi ibu sakit hatinya, bu, sakit hatinya nggak baik-baik, bahkan diwariskan kepada anak-anaknya. Ada yang bilang jangan berlebaran ke rumah encing ya. Orang sini bukan? Ya, orang sini nggak ada yang gitu ya. Ternyata apa nggak saya? Dia yang sakit hati, dia yang benci diwariskan kepada anak-anaknya. Nggak boleh anak-anaknya itu menyambung silaturahim kepada keluarga yang dicintai. Nih, sholatnya belum membuahkan hasil. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Yuk, kita introspeksi diri kita itu. Gak cuma ibu tapi saya. Apakah sholat saya udah benar? Yang pertama kita benerin sholat kita, gak cuma dari sholat tapi dari wudhu kita. Wudhu kita benerin, insya Allah. Ustazah hanya Fikus dia udah ngajarin bagaimana cara wudhu yang benar. Betul ibu? Ya, wudhu aku wa aydiyakum ila marafiq wa arjulakum ila ka'bain. Kemudian wa musahu ru'usakum. Ini batasan-batasannya juga harus kita, seluruhnya kita harus basahi air. Ibu, tapi nggak cuma basahin air doang, harus dengan kesadaran bahwa ketika kita membasuh muka kita merasakan dosa-dosa yang ada di muka kita ini. Ibu, jatuh bersama jatuhnya air wudhu yang kita siram. Dengan mohon kepada Allah, tangan kita banyak kesalahannya. Dengan air wudhu yang kita basuh tangan kita sampai sikut, juga rontok semua dosa-dosa kita. Dari wudhu yang mesti yang benar ya bu. Sunnahnya kita bawa menghadap kiblat. Ibu, kita menutupi aurat besar kita paling nggak ibu dari sini sampai ke sini kita tutupi dengan handuk, baru kita berwudhu. Kemudian kita pakai mukenanya juga yang benar. Ibu, aurat muka ya, kecuali muka dan telapak tangan yang boleh kelihatan. Ini muka dari sini sampai sini doang ibu. Ya, berarti ini kita termasuk aurat. Kalau mau sholat dikedepanin. Kenapa dulu mukena ada BB-nya? Kita nggak paham dulu ya bu. Nggak paham ada giniannya. Tapi sekarang mukena ada giniannya. Pakai resleting. Nah, kita harus punya ilmu ibu. Ya, kalaupun ada pakai resleting nggak ada BB-nya, kita usahakan ini kita ketutup. Ya, tarik. Karena ini adalah aurat. Ibu, muka cuma sampai sini doang. Tangan kita, kaki kita, tangan sampai sini aja. Ya, perut dan punggung termasuk bukan aurat. Jadi kalau ibu pakai baju yang sampai sini, nah itu sah sholat kita. Kaki kita juga harus tertutup, ibu. Ya, jangan sampai terbuka. Kalau terbuka kaki, ibu buru-buru ditutupin. Ya, nggak mesti harus mengulang lagi sholatnya, tapi buru-buru kita tutupin. Kemudian apalagi bu, tempatnya harus suci, bajunya harus suci, badan kita harus suci dari najis.
Kita mau ke sejadah. Nih setan ilmunya tinggian dia daripada kita. Namanya setan hijib yang ganggu kita ketika kita sholat. Kita belum nyampe ke tempat sejadah, setan udah duduk duluan di sejadah kita. Buktinya apa? Ketika Allah Akbar, ingat itu kunci bagaimana dia di sini. Ingat kemarin ibu mau bayar arisan, waktu sholat apa ini? Ini setan udah nengket di telinga kita bu, belum kita duduk dia udah duduk di sejadah kita. Makanya kalau mau sholat baca ta'awudz dulu, baca qul a'udzu birabbil nas. Ya, mudah-mudahan bismillah itu Allah. Ibu yang was-was jangan lupa, kalau was-was ada yang butuh sampai berkali-kali, ada yang Allah Akbar sampai berkali-kali. Sekali aja kalau ibu belum yakin, berusaha untuk yakini bahwa itu udah sah. Jangan ikutin aja Allah Akbar, kayaknya belum dah. Allah Akbar. Ada banyak begitu saja ya. Ada itu namanya was-was bu, setan itu, ya. Kemudian kita menghadap kiblat, kemudian kita niat yang pertama, niatnya kapan? Niatnya ketika kita takbir waktu mahalun niat fil qalbi, tempatnya niat di hati. Kalau kita baca usolli itu buat nunjukin doang, ya nunjukin doang kita lagi salat zuhur misalnya. Kan kadang-kadang Allah Akbar kita butuh zuhur apa asal ya. Kalau kita bilang usolli fardhu zuhri, ibu, nah ketika kita Allah Akbar, kita niat kita sholat zuhur 4 rakaat karena Allah Ta'ala adanya di hati. Makanya ketika kita Allah agak lama karena sambil niat di hati. Puasa juga gitu. Puasa enggak cuma dengan nawaitu sauma qadir an adai fardhi. Itu belum niat, belum namanya, baru ucapan. Ya. Mahalun niat fi qalbi, boleh ibu ucapkan, tapi hati juga mengatakan ibu apa yang harus kita lakukan. Insya Allah, ibu ilmu kan ya, saya ingatkan ibu, ya. Nah, kita niat, kemudian kita menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun ibu hati kita main-main, pikiran kita main-main kemana-mana, fokuskan lagi bahwa kita sedang menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kalau bicara sholat itu kewajiban buat kita sejak balik, sejak kita haid wajib kita sholat. Ketika ada yang bolong-bolong wajib diqadha enggak bu? Saya tanya apakah ada yang punya hutang sholat? Kata ibu dulu waktu saya haid, ya mau sholat zuhur entar dulu, pas mau sholat berasa keluar haidnya. Bukan gak jadi sholat zuhur ya? Berarti sholat zuhur tadi harus diqadha nggak? Harus diqadha. Kadang-kadang kita yang waktu yang begitu dulu masih jahil. Kemudian ketika kita sudah berhenti putus masa haidnya, ibu zuhur udah berhenti, kata kita mungkin kan asal aja mandi. Bu kita lihatin lagi, benar nggak keluar lagi. Berarti zuhur tadi wajib sholat nggak? Kalau kita belum sholat wajib diqadha. Imam Syafi'i, imamnya kita mengatakan siapa yang meninggalkan sholatnya wajib diqadha. Saya kemarin ngomongin sholat mau melahirkan. Kemarin ya kita masih jahil. Ya kita merasa bahwa keluar darah ketika mau melahirkan, kita bilang itu udah darah nifas. Padahal
Yang disebut darah nifas adalah ketika dibarengi dengan wiladah. Wiladah itu keluarnya bayi, baru namanya darah nifas. Berarti yang sebelumnya, saya kemarin anak saya dari pertama, kedua, ketiga, ibu, saya berusaha untuk mengkodok sholat saya. Kita juga nggak tahu kemarin, ini sekarang masih, ya kita juga nggak tahu yang kemarin kita masih muda. Ketika melahirkan, kata ibu-ibu, kan namanya nifas masanya 40 hari. Padahal sebelum 40 hari udah putus tuh, udah suci. Ada yang nungguin 40 hari pada baru pada sholat. Ini bu, makanya kata Nabi, ya masyarul nisa tasaddaqna wa aktsirna istighfar. Hai para perempuan, perbanyaklah kamu sedekah dan perbanyaklah kamu istighfar. Fa inni ra'aytukunna min ahli, karena saya melihat kamu di dalam neraka kebanyakan daripada kamu. Kita kan yang rajin ngaji perempuan, yang rajin pikiran perempuan, yang rajin sholat sunat. Wa mana ya Rasulullah bin akbar. Kenapa kami ya Rasulullah yang banyak berdoa? Karena kamu itu banyak orang perempuan banyak melupain. Ibu, ini kita lagi lewat, lagi di jalan lah, ada air, kemudian motor lewat. Mancuat ada kita. Apa itu diam aja? Sambil geledek. Informasi yang gitu, ya. Ini mulai kita begitu itu. Ini lagi kita pulang, ibu dari masjid ningkring. Jalannya, kenapa bang ningkring itu mana sendalnya? Sendal gua ada yang ngambil. Yang ngomel siapa tuh? Padahal tadi motor nggak tahu tuh, nggak sengaja dia nggak sengaja lewat, ada air sehingga mancar ke kita. Yang tadi juga nggak sengaja tuh, tahu-tahu pas mau asar datang ngomong tua, yang nganterin sendal lakinya. Padahal tadi kita udah ngomel-ngomel, ibu. Nah yang pakai sendal itu orang tua, nggak ngerti itu bukan sendal. Bu, nih kita perempuan banyak melanatnya, banyak ngomelnya. Kemudian kata Nabi, nah bisuti ibu kurang adamnya. Kayak tadi tuh, karena kemarin dulu kita juga pengajian gitu ya bu. Kita belajar juga, ya bu, karena kurang ada majelis taklim, jadi belajarnya nabian. Ibu masih ada punya kesempatan, mudah-mudahan di bulan Rajab, di bulan Syawal, di bulan Ramadan kita bisa mengejar, ya nggak langsung semuanya ibu, ya misalnya zuhur, ibu sholatnya yang satu adaan, yang satu berdoa. Asar itu juga jadi ringan bu, juga seharian ibu mengkodok, ya sebisa kita, ya. Ibu kalau memang bisa sholat sunat silakan, kalau enggak memang nggak bisa sholat sunat, dalam arti kata kita mengutamakan qadha, itu juga pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Ini kan kita lagi ke bengkel ya bu, ya kan? Bengkelnya hati kita lagi ngebenerin ibu, karena nanti apapun yang kita lakukan akan ditanya oleh Allah. Dan awal yang dihisab adalah awal wali hasil atau yaumul qiyamah as-salat. Yang pertama yang dihisab pada hari kiamat adalah sholat kita. Mudah-mudahan kita semua ini nggak ada yang meninggalkan sholat, ya. Amin ya rabbal alamin. Ya, karena kita udah berusaha buat bayar kan. Insya Allah. Ibu, kita udah lagi Nur Yati. kalau kita pengennya kan yang
Pado ya, Muhammad. Mudah-mudahan adik dia yang tahun ini kita berusaha lebih baik kualitasnya. Ya, istri. Sebab apa kata Istrinya Allah Pado kan. Subhanahu wa ta'ala dalam deskripsinya, man lam yasul, Kakak man lam yasul min jawarihi al maharim, tidak termasuk orang yang puasa dari hamba, kata Allah, yang mana anggota tubuhnya juga tidak diperluas dari yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala hajatan fi ayyadahu ta'amu wa syarabuhu min ajli. Walaupun dia tidak makan, dia tidak minum kata Allah, tapi anggota tubuhnya juga tidak berpuasa, tidak diterima puasanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini makanya Bu, orang puasa gak cuma mulutnya doang, gak mulutnya doang, gak pernah makan, gak pernah minuman, tapi mulutnya juga dipelihara dari yang membatalkan pahala puasa. Apa itu? Tadi bohong, riba, ngomongin orang, namimah, ibu adu domba, kemudian al-yamin al-kadzibah, sumpah palsu, kemudian yang kelima an-nafsu bisyahwat, memandang dengan syahwat. Ini yang dilarang oleh Allah ketika kita dalam keadaan puasa. Inna shaim, kata Nabi, sesungguhnya orang-orang yang puasa, man lam yada' qaul zur wal amal, manakala dia tidak meninggalkan perkataan yang kotor, perkataan yang bohong, wal amalan, dan perbuatan-perbuatan yang membohongi, wal jahla, mengganggu orang lain. Falaisa billahi hajatan fi ayyadahu ta'amuhu wa syarabuhu. Allah tak terima gak makan dan tidak minum. Dalam arti kata apa? Selama dia tidak meninggalkan perkataan yang mengandung dosa, ibu, yang mengandung kebohongan, perbuatan yang mengandung kezaliman, ibu, perbuatan perkataan yang menzalimi orang lain, ibu, tidak ada gunanya lapar dan hausnya. Mudah-mudahan ibu ya, kalau kemarin mungkin kita puasanya puasa cuma gak makan, gak minum, gak bersetubuh dengan suami kita, tapi tahun ini insya Allah jawari anggota tubuh kita juga ikut puasa. Insya Allah as-shawmu jannatun, puasa itu adalah benteng. Wa insya tamahu awwadalahu, kalau ada yang mencaci maki kamu, ngajakin berantem ibu, atau menyerang kamu, fakul, katakanlah inni shaimun, inni shaimun, saya lagi berpuasa. Kita kan semuanya lagi belajar terus bagaimana kehidupan kita ini tambah baik, amal kita tambah baik, puasa kita insya Allah akan menjadi baik dengan ilmu. Apa yang kita persiapkan untuk menghadapi bulan Ramadan? Sembako. Ya Bu, sembako nanti aja rezeki dari Allah ya. Yang kita persiapkan adalah ilmu ketika kita berpuasa. Insya Allah, mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan, diberikan kesehatan, tambahnya ilmu agar meraih tiada bergilir, itu takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La'allahum tattaqun, agar supaya kamu bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Tentunya kita mohon kepada Allah juga Bu, mudah-mudahan tadi Bapak Ustaz Abdul Aziz telah menyampaikan kepada kita, dan kita berdoa mudah-mudahan tahun 2024 ya Allah ada perubahan ya Allah berikan perubahan, pemimpin yang punya sifat-sifat yang Allah gariskan melalui nantinya, punya sifat fatonah, sidik, tabligh, amanah, fatonah. Ini tiga paslon ini kita anggap baik semua ya baik semua, tapi kita cari pilih yang terbaik, ibu, yang terbaik, yang bisa ngimamin sholat gitu ya,
nggak luas. Ibu cuma 200 majlis taklim yang mewakili. Saya kebetulan jadi ketua pusat Harokah Majlis Taklim. Kemarin tanggal 22 kami mengadakan seruan moral, ya, seruan moral untuk pemangku pemerintahan, untuk penyelenggara pemilu, untuk orang-orang yang memegang amanah kenegaraan ini untuk melaksanakan pemilu dengan jujur, adil, damai dan bermartabat. Karena saat ini kita sudah merasakan rasanya ada yang gak janggal ya, Bu. Banyak kejanggalan, ada intimidasi, ya. Nih golongan ini kalau nggak nyoblos golongan A misalnya, itu akan ada sesuatu. Itu kan nggak adil namanya, Bu. Ya, itu mudah-mudahan Ibu banyak seruan-seruan yang saat ini diserukan oleh akademis Ibu dari universitas itu, orang-orang pintar. Mudah-mudahan para pemangku jabatan pemerintah Indonesia hatinya pada melek. Amin. Hatinya pada melek. Mudah-mudahan pemilu berjalan dengan jujur. Insya Allah. Insya Allah. Nomor berapa Ibu? Kayaknya belum tempat ya, nomor berapa? Insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan lupa Ibu, legislatifnya juga pilih dari orang-orang yang ada yang mengusung partai nomor. Siapa itu? PKB, Nasdem, PKB, PKS, Nasdem, dan partai umat. Jangan keluar dari itu ya, Bu. Ya, jangan keluar dari itu. Ya. Itu sejalur ya. PKS, PKB, Nasdem, dan umat. Sejalur nggak cocok. Kalau keluar dari itu, Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah. Ya. Jadi, Ibu kalau nggak keluar kan tegak legislatif, dia juga nggak bisa bekerja dengan baik. Ya gampang dikurunin, ya mau kebijakan nggak bisa kalau nggak disetujui oleh legislatif ya. Insya Allah. Mungkin Ibu masih punya pilihan. Kalau belum punya pilihan, Ibu mungkin DPRD-nya bisa dari PKB tidak ada manusia. Mungkin DPRD-nya Saya pikir ya 9 tahun adikku kan. Haji Madani, atau mungkin juga dari adik saya Mustafa Mustafa, kemudian para Mutia dari PDPRD-nya, ya. Ibu semuanya ada di kita masing-masing. Ya, siapa yang kita pilih, Ibu mudah-mudahan akan dilantik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelihatan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ibu mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Terima kasih kepada seluruh panitia orang tua kami yang saya bisa sampai di sini. Kak Nuralian terima kasih, Fadli terima kasih, dan saya terima kasih, Bu Maswani semuanya yang hadir di sini. Saya ucapkan terima kasih. Kita saling memaafkan ya Bu. Ya. Ramadan biar pada Sehat. yang bisa ibadah. Ketemu lagi setelah Ramadan nanti. Wallahul muwaffiq ila. Oh ya. Bisa rumah saya makan pulang kali ngeteh dulu. Baik Ibu, terima kasih dan mohon maaf sekali lagi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi